Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Windy Anggelia Setiawan dengan nomor NIM 210 201 01 01 19. Di sini saya ingin mempresentasikan yaitu proposal bisnis CV Taupanjaya, yaitu bahan bakar alternatif untuk mesin boiler. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang, Sipito Panjaya berdiri sejak 2005 di Kelapa Nunggal, Bogor, adalah perusahaan yang mengolah limbah karet menjadi bahan bakar alternatif, rubber compound oils, RCO. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, perusahaan ini menawarkan solusi bahan bakar yang efisien dan ramah lingkungan. RCO yang dihasilkan dari penyulingan ban bekas memiliki nilai kalori lebih tinggi dibandingkan bahan bakar konvensional, memberikan penghematan biaya hingga 30%. Produk ini tidak hanya membantu mengurangi limbah karet, tetapi juga mendukung efisiensi energi dan keberlanjutan lingkungan sesuai dengan misi pemerintah dan perusahaan. Selanjutnya analisa masalah. Yang pertama, menggunakan metode tradisional menghambat efisiensi dan kapasitas produksi. Yang kedua, promosi hanya melalui media sosial dan door-to-door membatasi jangkauan pasar. Yang ketiga, hanya memiliki 12 tungku dan 5 tangki tidak cukup untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Yang keempat, ketergantungan pada kualitas ban bekas yang bervariasi mempengaruhi moto produk. Yang kelima, tanpa sistem manajemen produksi berbasis teknologi, sulit memantau dan mengendalikan proses produksi secara efisien. Yang keenam, harga bahan bekas tidak stabil, mempengaruhi biaya produksi dan profitabilitas. Deskripsi rencana bisnis. Visi menjadi pemimpin dalam industri bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, mendukung keberlanjutan energi dan efisiensi biaya. Misi mengelola limbah karet menjadi bahan bakar berkualitas tinggi, menyediakan solusi energi yang efisien dan ekonomis, serta berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Tujuan bisnisnya yaitu meningkatkan kapasitas produksi, modernisasi teknologi, memproduksi, dan menambah fasilitas untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi. Ekspansi pasar, meningkatkan jangkauan pasar melalui strategi pemasaran digital dan partisipasi dalam pemeran industri. Meningkatkan kualitas produk, menjalin kerjasama dengan pemasok bahan baku untuk memastikan kualitas yang konsisten. Selanjutnya, optimalisasi sistem manajemen. Implementasi sistem manajemen produksi berbasis teknologi meningkatkan efisiensi operasional. Deskripsi rencana bisnis. Analisa pasar, RCO adalah bahan bakar alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Industri yang menggunakan mesin burner dan boiler, menggunakan berbagai saluran digital seperti website, media sosial, dan marketplace. RCO memiliki kalori yang lebih tinggi, lebih murah, dan proses produksi yang menghasilkan produk lebih bersih. Rencana keuangan, alokasi dana untuk investasi mesin baru dan teknologi pengolahan modern, mempercepat siklus penagihan dan pembayaran untuk mengurangi piutang tak tertagih, mencari pendanaan tambahan melalui pinjaman bank atau investor untuk mendukung ekspansi bisnis, penerapan audit internal untuk memastikan penggunaan dana yang efisien dan transparan. Rencana pengembangan SDM yaitu menyediakan pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Merekrut tenaga kerja baru untuk yang kompeten untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi. Implementasi sistem manajemen SDM untuk mengelola kinerja dan pengembangan karyawan. Jenis produk RCO yaitu minyak bahan alternatif yang dihasilkan dari penyulingan karet-karet bekas, misalnya bahan bekas dari kendaraan bermotor atau karet yang dihasilkan dari limbah produksi pabrik. Jadi pada dasarnya karet itu sebagai bahan baku utama RCO dan tidak ada bahan material lain yang diolah pada saat proses produksi. RCO berwarna hitam pekat seperti oli sesuai warna dasar karet ban. Sebagai bahan bakar alternatif untuk mesin burner, boiler yang sebelumnya menggunakan solar, gas, residu. Jadi minyak LCO ini adalah salah satu bahan alternatif atau terbarukan sebagai pengganti solar industri yang harganya lebih murah dengan kalori lebih tinggi. Maka terjadi penghematan 25% sampai 35% dari nilai kalori apabila menggunakan RCO. Selanjutnya itu aspek pemasaran. Target pemasaran kami yaitu yang
Pertama, pengembangan produk, melakukan penyaringan pada setiap proses pengiriman sehingga minyak yang dihasilkan jauh lebih bersih. Yang kedua itu pengembangan wilayah pemasaran. Untuk sementara ini wilayah pemasaran hanya di sekitar Jabodetabek. Dalam jangka waktu ke depan kami ingin menambah wilayah pemasaran ke luar wilayah Jawa Barat. Selanjutnya, kegiatan promosi-promosi yang dilakukan yaitu dengan berupa postingan di media sosial dan melakukan pameran. Strategi penetapan harga minyak RCO dapat bersaing dengan pasar karena masih di bawah harga bahan bakar lain seperti solar. Analisa SWOT. Yang pertama ada internal strength. Pengalaman lebih dari 20 tahun, produk ramah lingkungan, efisiensi biaya bahan bakar mencapai 25-30%, proses produksi tradisional hasil lebih bersih, sumber bahan baku stabil, eksternal, opportunity, meningkatkan kesadaran lingkungan, kerjasama dengan pemerintah, adopsi teknologi produk modern, ekspansi pasar digital dan pameran, dukungan kebijakan energi terbarukan. Weakness, teknologi produksi tradisional, promosi terbatas, kapasitas produksi terbatas, ketergantungan pada kualitas bahan baku, kurangnya sistem manajemen modern. Persaingan dari produk alternatif, fluktuasi harga bahan baku, pengaturan lingkungan yang ketat, ketergantungan pada pasar lokal, perkembangan teknologi energi terbaru. Studi kelayakan bisnis, identifikasi proyek bisnis CV Topanjaya. Aspek pemasaran, RCO merupakan bahan bakar alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan, sehingga menarik bagi perusahaan yang ingin mengurangi biaya energi dan jejak karbon mereka. Lingkungan industri, harga pokok yang kompetitif dengan mematuhi regulasi keamanan dan lingkungan memastikan produk aman, berkualitas, dan sesuai standar industri energi. Izin dan teknologi, proses produksi RCO disesuaikan dengan teknologi tradisional namun efisien, menggunakan tungku pengobanan yang menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan penghematan energi. Manajemen dan organisasi, sistem perorganisasian sederhana dengan menjalin kerjasama dengan pihak ekspedisi yang kompeten untuk distribusi serta meningkatkan kapasitas produksi melalui perekrutan tenaga kerja baru. Tahap-tahap penilaian. Perizinan pendirian, beberapa dokumen penting seperti akta pendirian usaha, surat keterangan domisili usaha, dan laporan keuangan awal. Lisensi juga akan diajukan untuk melegalkan bisnis di sisi hukum nantinya. Sumber pembiayaan. Dalam pengembangan bisnis, kami mengajukan pinjaman kredit usaha di bank dan mencari investor. Dalam pendistribusian, kami mencari ekspedisi berpengalaman dengan jangkauan luas dengan ongkos yang kirim yang terjangkau. Pengelolaan analisis biaya memegang peran penting dalam pengambilan keputusan bisnis yang berkelanjutan. Organisasi dihadapkan pada tekanan besar untuk menjalankan operasi dan tanggung jawab secara sosial, lingkungan, dan finansial. Tahap implementasi, tahap evaluasi. Evaluasi mencakup analisis pasar, teknis, dan finansial. Pasar dilihat dari kebutuhan bisnis, teknologi, dan kapasitas keuangan. Analisis teknis menilai teknologi dan kualitas produk. Evaluasi finansial menggunakan laporan keuangan untuk prospek bisnis. Monitoring, dalam mengevaluasi kinerja bisnis, Sipito Panjaya fokus pada kualitas produk, keamanan pangan, dampak lingkungan, dan manajemen keuangan. Kualitas produk dinilai melalui analisis tugas dan evaluasi mock-up keamanan pangan mencakup biosoner dan pengujian monoteknologi. Evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja bisnis Sipito Panjaya mencakup penilaian kualitas produk, keamanan pangan dalam lingkungan, dan manajemen keuangan. Kualitas dinilai melalui analisis tugas dan mock-up keamanan pangan menggunakan sensor dan analisis serta dampak lingkungan menggunakan GIS. Kesimpulan, Sipito Panjaya telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengelola limbah karet menjadi bahan alternatif yang efisien dan ramah lingkungan. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, perusahaan ini menawarkan produk rubber compound oil atau RCO yang memiliki nilai kalori tinggi dan dapat menghemat biaya bahan bakar hingga 30%. Namun perusahaan menghadapi beberapa tantangan termasuk teknologi produksi tradisional, promosi yang terbatas, kapasitas produksi yang terbatas, dan ketergantungan pada kualitas bahan baku yang variatif.
Melalui analisa SWOT, Cipto Panjaya dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada, sehingga dapat merencanakan strategi efektif untuk meningkatkan efisiensi produksi, memperluas pasar, dan meningkatkan kualitas produk. Saran yang pertama yaitu modernisasi teknologi produksi dengan investasi mesin otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas. Perluasan promosi melalui website, media sosial, dan marketplace, serta partisipasi dalam pameran industri. Yang ketiga, kerjasama erat dengan pemasok untuk memastikan pasokan ban bekas berkualitas tinggi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.